Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Hawaria dengan NIM 234201443 dari program studi bimbingan dan konseling Islam semester 3. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai materi perkembangan moral yang tercakup dalam mata kuliah psikologi perkembangan yang diajarkan oleh Bapak Hasan Abdillah. Mungkin kita langsung saja masuk ke materi. Moral adalah ajaran tentang baik dan buruk yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral juga dapat diartikan sebagai akhlak. Beberapa prinsip moral yang ingin ditanamkan oleh orang tua, yaitu yang pertama mungkin menghindari menyakiti orang lain. Orang tua umumnya berharap anak-anak mereka dapat belajar supaya dapat bermanfaat buat orang lain tanpa menyakiti orang lain. Faktanya, tindakan menyakiti yang tidak beralasan dan disengaja atau agresif adalah salah satu kelas perilaku yang menurut sebagian besar orang tua akan mereka coba tekan. Yang kedua, ada kepedulian prososial. Nilai lain yang ingin ditanamkan oleh banyak orang tua adalah rasa altruisme, yaitu kepedulian tanpa pamrih terhadap kesejahteraan orang lain dan kemauan untuk bertindak berdasarkan kepedulian tersebut. Bukan hal yang aneh bagi orang tua untuk mendorong tindakan altruistik seperti berbagi, menghibur, atau membantu orang lain saat anak-anak mereka masih memakai popok. Lalu yang ketiga, ada komitmen pribadi untuk mematuhi aturan. Pentingnya membujuk anak-anak untuk mematuhi aturan perilaku yang disetujui secara sosial dan memantau perilaku mereka untuk memastikan bahwa aturan-aturan ini dipenuhi, supaya anak dapat membedakan yang benar dari yang salah dan melakukan hal-hal yang benar tadi. Nah, bahkan ketika mungkin tidak ada orang lain yang hadir untuk memantau dan mengevaluasi perilakunya. Perkembangan moral menurut para peneliti dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada komponen efektif atau emosional yang terdiri dari perasaan bersalah, perhatian terhadap perasaan orang lain, dan lain sebagainya, yang mengelilingi tindakan yang benar atau salah dan yang memotivasi pikiran dan tindakan moral. Yang kedua, ada komponen kognitif yang berpusat pada cara kita mengonseptualisasikan benar dan salah dan membuat keputusan tentang bagaimana berperilaku. Yang ketiga, komponen perilaku yang mencerminkan bagaimana kita sebenarnya berperilaku ketika kita mengalami godaan untuk berbohong, menipu, atau melanggar aturan moral lainnya. Sesuai dengan definisi moralitas ini, kita akan meneliti penelitian perkembangan tentang pengaruh moral, penalaran moral, dan perilaku moral. Informasi ini akan membantu kita memutuskan apakah seseorang benar-benar memiliki karakter moral yang terpadu, yang stabil dari waktu ke waktu dan di berbagai situasi. Studi tentang pengasuhan anak secara konsisten menyiratkan bahwa penggunaan disiplin induktif mendorong kedewasaan moral. Nah, sedangkan penarikan cinta memiliki sedikit efek dan penegasan kekuasaan dikaitkan dengan ketidakdewasaan moral. Efektivitas induksi dapat bervariasi tergantung pada temperamen anak. Anak-anak umumnya lebih menyukai disiplin induktif daripada pendekatan lain, dan sebagian besar tampaknya sangat termotivasi untuk menerima pengaruh dari orang dewasa induktif yang metodenya dapat mereka hormati. Nah, itulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan ya mengenai perkembangan moral, di mana moral ini adalah ajaran tentang baik dan buruk yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sifat, kewajiban, sikap, dan sebagainya. Jadi moral ini juga dapat diartikan sebagai akhlak ya. Jadi kalau moralnya baik, pasti akhlaknya baik gitu. Nah, berarti penting banget buat para orang tua untuk membentuk akhlak yang baik untuk anak-anaknya ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, itu pribadi datang dari saya. Jadi mungkin saya akhiri dulu untuk video saya kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.